أشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الداعي إلى كل خير والمهدى من كل شر. اللهم صل على روح سيدنا محمد في الأرواح، وصل على جسد سيدنا محمد في الأجساد، وصل على قبر سيدنا محمد في القبور، وبلغ روح سيدنا محمد منا تحية والسلام. اللهم افتح علينا فتوح العارفين بحكمتك وكرامتك أبدا أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين. إلهي أنت رسولي ورضاك مطلوب عهدي محبتك ومعرفتك. Yang sama-sama kita ta'zimi, sama-sama kita muliakan guru kita sekalian, Rabbir Ruhina, Musyidina, Sayyid Syekh As-Sahibullah Badrajul Arifin. Semoga beliau selalu ada dalam rahmat Allah, ditambah barakah dan karamahnya, sehingga berlimpah tercurah kepada kita semuanya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dan juga yang sama-sama kita hormati seluruh para pemangku majelis, wabil khusus kepada beliau keluarga besar Bapak Usman Faisal yang telah menyediakan tempat bagi kita untuk bisa melakukan amaliyah hikmat amaliyah manaki yang alhamdulillah selalu kita rutinkan setiap minggu malam Rabu, minggu pertama pada manakib pusat. Alhamdulillah malam hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah bisa berkumpul untuk terus melaksanakan amaliyah manakib. Mudah-mudahan kita selalu diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk terus membiasakan, mendawakan sehingga kita terus menjadi amaliyah yang istiqomah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah sehat semua ya. Kayaknya masih rada ngantuk ini kemarin ke pusat masih kerasa ngantuknya ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan barokah Sahibul Manakib ini selalu mengena kepada kita semuanya sehingga hidup kita menjadi hidup yang barokah. Jadi barokah itu barokah yang pinggir jalan itu ya. Jadi barokah itu adalah ziyadatul khair bil khair, tambahnya kebaikan dengan kebaikan. Jadi seberapapun yang kita inginkan atau seberapapun yang kita dapatkan, kalau tidak ada barokahnya gampang habis dan pasti kurang. Tapi kalau barokah walaupun sedikit, insya Allah cukup bahkan semakin bertambah. Jadi dalam hidup ini kita cari barokahnya, kita bil barakah manakib. Mudah-mudahan barokahnya Sahibul Manakib ini selalu tercurah kepada kita. Yang tadinya ilmu kita sedikit, dengan barokah karomah daripada para guru-guru, maka barokah karomah guru-guru tadi yang akan menyempurnakan amal kita yang sedikit tadi. Jadi jangan dikira bahwasanya kita yang beramal banyak itu selamat, belum tentu. Tapi apalagi yang tidak mau beramal, jadi seakan kita beramal amal yang banyak, tapi dibarengi dengan keikhlasan dan kebarokahan, terutama barokah
yang tersambung sampai kepada Rasulullah. Kuncinya itu tersambung kepada Rasulullah. Kalau kita melakukan amal perbuatan yang baik-baik menurut kita, tapi tidak tersambung kepada Rasulullah, maka amal ini akan tertolak. Amal tertolak. Kita istighfar, minta ampun kepada Allah, tapi kita tidak menyambungkan diri kita kepada Rasulullah, itu pun tidak akan diterima oleh Allah. Sama-sama kita tahu bagaimana Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam dulunya Nabi Adam adalah penghuni surga. Kemudian karena satu kesalahan saja, kemudian Nabi Adam diturunkan oleh Allah ke bumi. Karena satu kesalahan bisa menjadikan sebab dikeluarkan dari surga. Nah, kita yang banyak salahnya ya, sudah merasa sebagai ahli surga. Nanti dulu harus dibenarkan. Nah, kenapa kemudian Rasul Allah Nabi Adam alaihissalam begitu diturunkan ke bumi, beliau bertaubat? Selama 400 tahun beliau memohon ampun kepada Allah atas satu kesalahannya. 400 tahun, bahkan ada yang mengatakan 600 tahun bertobat kepada Allah karena satu hal. Allah tidak langsung menerima tobat. Allah tidak langsung memberikan ampunan kepada Nabi Adam alaihissalam. Tapi kemudian Nabi Adam alaihissalam meminta ampun kepada Allah dengan menyebut, ya Allah, bihaq Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka aku mohon ampun kepadamu. Nabi Adam alaihissalam meminta ampun dengan hak Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baru kemudian Allah ampuni. Jadi apapun amalia kita, kalau kita tidak tersambung kepada Rasulullah, akan menjadi amal yang sia-sia. Kita harus terus menyambungkan rohani kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan apa menyambungkannya? Ya, dengan pertama, kita banyak-banyak menyambungkan diri kita kepada Rasulullah, yaitu dengan membaca sholawat. Kemudian yang kedua, kita sudah punya guru mursyid. Guru mursyid itulah ketersambungan kita kepada Rasulullah melalui apa? Melalui silsilah. Maka kalau kita sudah mendapatkan guru mursyid yang kamil, mukamil, yang mutabaroh, yang silsilahnya sampai kepada Rasulullah, kok kita berpaling, pindah dari silsilah tadi, maka dalam kitab Tanbirul Qulub bahkan disebutkan kita termasuk orang-orang yang kufur. Kenapa? Karena mengingkari ketersambungan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita tidak yakin kepada Rasulullah, kita tidak yakin kepada ketersambungan dengan Rasulullah, silsilah yang ada pada guru mursyid yang kamil mukamil, setelah kita mendapatkannya kemudian kita tinggalkan, maka artinya kita menjadi tidak yakin. Kalau kita tidak yakin, sama saja kita tidak yakin kepada Rasulullah. Tidak yakin kepada Rasulullah berarti tidak yakin kepada Allah. Tidak yakin kepada Allah, keluarlah dari muka bumi dan carilah Tuhan yang lain. Masya Allah. Berkobar bulan ini pun menceritakan, mengisahkan bagaimana ibadahnya Tuan Syekh. Kita tidak akan bisa mencontoh ibadahnya Tuan Syekh yang begitu luar biasa. Sudah tidak lagi memikirkan duniawi, tapi hanya fokus
mendekatkan diri kepada Allah. Beliau selama 40 tahun beliau selalu beribadah mulai dari Isya sampai subuh. 40 tahun. Kita 40 hari aja batal berapa kali? 40 hari batal berkali-kali. 7 hari aja enggak tamat-tamat. Masya Allah. Tetapi walaupun kita 40 hari tapi enggak tamat-tamat, enggak kelar-kelar, kalau kita beribadah dengan adanya barokah daromah dari guru mursyid tadi, maka guru mursyid tadi yang akan satu menghantarkan amaliyah kita. Jadi guru mursyid itu sebagai sohibul barokah, sohibul karomah, sohibul barokah, sohibul karomah, sohibul ijazah, satu lagi sohibul syafaat. Barokah dari guru kita yang tadinya ibadah kita, mohon maaf kalau kita keseringan ibadah itu begitu Allahu Akbar langsung yang tadinya lupa menjadi ingat. Entah ingat bayaran lah, entah ingat punya utang lah, entah ingat besok belum ada yang buat bayar cicilan dan sebagainya. Jadi begitu kita Allahu Akbar, kita niat sholat, pasti kekhusyuan kita itu justru malah menjadi hilang. Di luar sholat biasanya kita ingat hanya satu perkara yang kita ingat. Mau acara namanya utang. Tapi begitu sholat, Masya Allah banyak sekali yang kita ingat. Nah sementara ketika kita sholat ada syarat yang harus dipenuhi, yaitu syaratnya adalah khusyuk. Ingat selama, coba diingat-ingat selama kita melakukan sholat selama ini, berapa kali sholat yang kita khusyuk? Berapa kali sholat kita khusyuk? Belum kan? Nah, sementara sholat itu syaratnya adalah harus khusyuk. Kalau sholat kita tidak khusyuk berarti tidak akan diterima. Oh, kalau itu tidak usah kita sholat. Nah, apalagi sudah pasti tidak akan diterima. Mau yang sholat belum khusyuk aja kadang belum diterima dan tidak tahu mana yang diterima. Tapi dengan barokah guru mursyid yang mengajarkan kepada kita tadi, maka sholat-sholat kita yang tidak khusyuk tadi diawali dengan kita ingat kepada Allah, diawali diisi dengan zikir ingat kepada Allah selama sholat. Walaupun hanya 1-2 kalimat zikir yang ada di dalam diri kita, itu yang akan menjadikan pahala kita berlipat ganda. Satu saja kita sholat Allahu Akbar, kemudian kita ingat yang lain yang bermacam-macam, terus kemudian kita hilangkan, kita tepis semuanya. Kita teringat kepada para sahabat, datang para sahabat di depan kita, wajah para sahabat tergambar jelas di dalam pikiran kita. Kemudian kita ingat, oh iya, Abah pernah mengajarkan talqin zikir. Kemudian kita ingat zikir dalam sholat kita. Maka satu kali kita ingat zikir tadi, itu yang akan menjadikan ibadah kita bernilai. Karena begitu kita ingat satu ketuk saja di dalam diri kita akan zikrullah, maka sama halnya dengan seluruh jismani kita ini ikut berzikir. Satu kali ketuk sama dengan 73 triliun kali kita berzikir. Masya Allah. Tapi kalau kita kosong, kita tidak bisa ingat ketika kita sholat apa yang mau diangen-angen.
Ketika kita mau sholat, apa yang mau dibayangkan? Ketika kita sholat, apa yang harus diingat? Kita nggak ngerti. Wah, sholat kan menghadap Allah, berarti kita bayangkan Allah. Allah begini, 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 begini. Terbayang Allah ada wajahnya begini. Maka inilah bagian daripada kekufuran kita. Kenapa? Membedakan Allah, menyamakan Allah dengan makhluknya. Maka ketika kita sholat, terbayang wajah guru kita, terbayang wajah para sahabat di dalam pikiran kita, qalbu kita menjadi hidup dengan zikrullah. Itulah khusyuk yang sesungguhnya. Khusyuk itu ya ketika pikiran kita ini fokus menyambungkan rohani dengan para sahabat, qalbu kita menjadi hidup. Loh, apa enggak musyrik? Musyrik itu kalau qalbu kita terisi selain Allah. Tapi kalau pikiran kita walaupun tidak terisi dengan wajah para sahabat tadi, akan terisi dengan wajah-wajah yang lain. Jadi kalau kita mengatakan kalau kita pikiran ini ketika sholat membayangkan wajah Allah itu sebagai satu kemusyrikan, maka selama ini kita lebih musyrik lagi, karena yakin begitu sholat yang datang wajah-wajah yang lain. Betul? Masih syukur kita bisa mendatangkan, menghadirkan wajah para sahabat dalam pikiran kita, sehingga teringat qalbu kita menjadi hidup. Jadi ibadah-ibadah tadi ini harus dibarengi dengan hadirnya qalbu kita, turul qalbi ma'allah. Jadi ingat qalbu kita akan asma Allah. Nah, yang menjadikan kita lalai, yang menjadikan kita tidak ingat kepada Allah, biasanya berasal dari pikiran-pikiran kita yang terlalu luas. Pikiran kita yang selalu merancang, membayangkan ini, membayangkan itu, ingin ini, ingin itu semuanya, sehingga qalbu kita ini menjadi tertutup. Nah, supaya qalbu kita ini tidak tertutup, maka tutup dulu yang menjadikan qalbu kita tertutup. Jadi tertutupnya qalbu kita tadi karena pikiran kita ini terisi dengan bermacam-macam, sehingga pintu gerbangnya itu adalah pikiran kita. Maka tutup pintu gerbang tadi dengan apa? Dengan bayangkan wajah guru, wajah para sahabat, sehingga qalbu kita ini menjadi terisi dengan zikir. Kalau yang terisi penuh dengan bermacam-macam ini qalbu kita, ya pasti ghaflah. Nah, ini terlihat sepertinya gampang dan sepele, tapi masya Allah, saking sulitnya kita melakukan hal yang demikian. Jadi ketika kita sholat, pasti yang datang yang lain. Nah, Tuhan Syekh 40 tahun setiap malam dari isya sampai subuh sholat terus menghadap kepada Allah dengan sholat yang penuh kekhusyukan. Bahkan saking khusyuknya, terkadang jasad beliau sudah tidak lagi seperti biasanya. Jasad beliau kadang mengecil, kadang membesar sampai tidak terlihat, kadang mengecil sampai tidak terlihat pula. Saking khusyuk, hanya memasrahkan dirinya kepada Allah, hanya mengingat, menghadirkan qalbunya kepada Allah. Nah, kita setidaknya mengamalkan amalia-amalia itu walaupun tidak sekualitas para guru-guru musyrik, tapi paling tidak kita menjaga keistiqomahan. Istiqomah pun tidak gampang. Istiqomah itu adalah tingkatan yang ketiga. Jadi supaya kita bisa istiqomah, maka kita harus bisa mulazamah, membiasakan. Jadi kita biasanya malam Rabu mengaji,
malam Rabu khataman, biasakan dulu. Untuk membiasakan malam Rabu kita datang, Masya Allah beratnya Pak. Jangankan yang jauh, yang dekat saja, Insya Allah berat. Kenapa? Karena memang itu kebiasaan. Nah kalau sudah terbiasa jadwalnya malam Rabu, kemudian mudawamah terus menerus, jangan hanya sekali dua kali, seminggu dua minggu, sebulan dua bulan, setahun dua tahun. Kalau setahun dua tahun itu masih belum mudawamah, tapi sampai kapan? Seumur hidup kita. Nah begitu seumur hidup kita terus kita pertahankan, maka inilah yang dinamakan istiqomah. Jadi istiqomah itu gampangnya adalah kebiasaan yang dilakukan terus menerus. Jadi ngeriah. Makanya para sahabat itu menggambarkan istiqomah itu seperti orang yang mikul, nanggung kanan kiri beban. Jadi istiqomah itu kayak beban. Nah beban itu diambil yang paling banyak, tapi yang kuat kita pikul. Maka para sahabat sangat bijaksana. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita, ya ayyuhalladzina amanu udzurullaha dzikran katsiran. Kita diperintahkan untuk berzikir dengan zikir yang banyak. Kalau diperintahkan zikir yang banyak berat bagi kita, maka para sahabat mengambil berapa sih yang disebut yang paling yang disebut banyak. Nah, maka kriteria masuk banyak itu adalah 165. 165 itu termasuk bahwa termasuk banyak tapi yang paling bawah. Jadi kalau kita zikir 160 itu masih termasuk sedikit. 165 sudah masuk banyak. Walaupun 165 ini adalah masuk kriteria banyak tapi yang paling sedikit, batas bawah. Yang penting masuk, termasuk sebagai disebut zikir yang banyak. Nah, 165 ini yang harus kita pikul, yang harus kita tanggung, supaya bisa kita lakukan secara terus menerus sampai akhir hayat kita. Pun 165 ternyata yang namanya orang nanggung beban kanan kiri, Masya Allah ternyata berat juga. Keseringan kita tarik 3 sudah sayyiduna. 165 istiqomah terus menerus sampai akhir hayat kita, ini yang akan menyelamatkan kita. Tapi dengan 165 tadi ada 1-2 zikir yang berkualitas, sehingga zikir itu akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam pahalanya. Walaupun kuantitasnya sedikit, tapi dengan barokah karomah guru kita akan menjadi zikir yang banyak dalam segi kualitasnya. Maka perbaiki zikirnya, perbaiki terus. Syukur-syukur dalam 165 itu semuanya zikir yang berkualitas. Dilakukan terus menerus. Tuan Syekh istiqomah selama 40 tahun. Tadi disebutkan yang 40 tahun itu sebenarnya bukan ibadahnya Tuan Syekh, tapi Syekh Al-Ghirawi tadi itu menemani Tuan Syekh selama 40 tahun. Jadi bukan ibadahnya Tuan Syekh 40 tahun atau enggak, tapi yang disaksikan oleh Abu Al-Ghirawi tadi itu 40 tahun. Ibadahnya Tuan Syekh juga 40 tahun, lebih dari 40 tahun seumur hidup beliau. Tapi
tapi yang diketahui itu 40 tahun. Setiap malam masuk ke dalam pakai kamar kecil, kalau kamar khalwat itu menjadi aja. Masya Allah. Jadi beliau sangat luar biasa, dan mudah-mudahan dengan ibadah beliau yang seperti itu, kemudian kita mutaba'ah ikut kepada beliau, kita diangkat derajatnya, disampaikan kita kepada Rasulullah SAW, dan disampaikan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu baru barokah, karomah. Kalau kita ikut kepada guru-guru, maka karomah guru-guru akan terbawa bagi kita. Karomah itu kemuliaan. Kita bisa menjadi mulia karena kita mengamalkan zikir. Dimuliakan oleh manusia, dimuliakan oleh malaikat. Kita kalau nggak berzikir, Masya Allah, banyak sekali dosa-dosa kita. Seandainya dosa kita itu bisa terlihat, Masya Allah, betapa indahnya kita. Tapi karena kemuliaan daripada guru kita tadi, kemuliaan zikir yang diajarkan guru kita tadi, maka dosa-dosa kita tertutup. Dosanya tertutup, tidak terlihat. Seandainya dosanya dibuka, Masya Allah, betapa indahnya kita. Saking banyaknya dosa. Barokah, karomah, ijazah. Kita, Masya Allah, yang tidak mengerti apa-apa, yang tidak paham, yang ilmunya sedikit, tapi dengan ijazah yang diberikan oleh guru kita, sedikit demi sedikit terisi diri kita dengan barokahnya zikir, terisi dengan kalimat zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ini mengisi diri kita. Kosongnya diri kita, kosongnya kalbu kita, sedikit demi sedikit terisi. Sehingga apa? Sehingga dari dalam diri kita yang tadinya gelap, yang tadinya tidak bisa membedakan hal-hal yang buruk, baik halal ataupun haram, semuanya dihantam. Sedikit demi sedikit kita mulai bisa membedakan. Sedikit demi sedikit zikir itu akan memberikan efek kepada kita. Yang tadinya kita gampang marah, masih tetap marah, tapi mulai sedikit-sedikit ada rem. Yang tadinya kita suka mencela, menghina orang lain, sedikit-sedikit kita sadari, kurangi. Ini ijazah dari guru kita, dimasukkan kalimat zikir ke dalam diri kita, kemudian kita amalkan, kemudian terisilah diri kita dengan zikrullah. Kemudian yang berikutnya, sohibul syafaat. Syafaat inilah yang akan menyelamatkan kita. Syafaat inilah yang akan memperbaiki kekurangan-kekurangan ibadah kita. Waalaikumsalam. Lainnya mudah-mudahan cepat disehatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi syafaat ini pertolongan dari Tuhan. Syekh sejatinya adalah pertolongan daripada Rasulullah, karena para wali-walinya Allah, para guru-guru mursyid itu adalah bagian daripada kenabian. Karomahnya para wali-walinya Allah itu adalah min juz'in nubuwah. Jadi bagian daripada kenabian. Kenapa? Karena para wali-wali itu bisa menjadi wali sebab wali tadi mengikuti ajaran dari Rasulullah. Ingat manqobah Tuan Syekh yang menghidupkan orang mati, mantranya apa? Bacaannya, sebelum beliau menghidupkan orang yang mati tadi, beliau menanyakan kepada orang Nasrani yang tidak percaya tadi, mana yang hafal? Kaulah lain nabi.
Ya kan? Kamu tahu saya bukan nabi, saya hanya orang biasa yang ikut kepada nabi. Itu kuncinya. Jadi para wali-walinya Allah itu bisa menjadi wali karena ikut mutabaah kepada Rasulullah. Maka karomah para wali-walinya Allah itu adalah min juz'in nubuwah. Jadi kalau kita tidak yakin dengan karomahnya para wali-wali, maka kita sama saja tidak yakin kepada kenabian Nabi Muhammad SAW. Jadi syafaatnya para wali-walinya Allah, syafaatnya para guru-guru mursyid, syafaatnya para sahabat itu sejatinya adalah syafaatnya Rasulullah. Di mana memberikan syafaatnya? Ya tadi kita yang begitu Allahu Akbar sholat ingat kemana-mana, tapi dengan kita diberikan talqin zikir, begitu Allahu Akbar kita berhenti sejenak, tahan nafas kita, ketukan qalbu kita dengan zikrullah, isi dengan zikir khafi sebelum kita memulai gerakan-gerakan atau membaca surat atau membaca Al-Fatihah. Diberi Allahu Akbar, kita tahan dulu nafas, isi dengan zikrullah walaupun hanya 2 detik, kemudian baru kita baca Fatihah. Nanti setelah selesai ruku kita berdiri, kita berhenti sejenak, isi lagi dengan zikir khafi. Ketika kita sujud sebelum membaca doa kita isi dengan zikir khafi. Jadi semua gerakan diisi dengan zikir khafi, maka ini akan menjadi sholat yang khusyuk. Walaupun tidak full dari awal takbiratul ihram sampai salam, tapi minimum di awal gerakan kita bisa ingat kepada Allah. Itu tidak akan pernah bisa kita lakukan kalau tidak ada syafaat pertolongan dari guru mursyid kita. Guru mursyid ini sejatinya adalah pertolongan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai sahibus syafaat. Jadi rugi bagi kita yang tidak mengamalkan amaliyah-amaliyah yang tersambung sampai kepada Rasulullah, dan ketersambungan itu ada pada silsilah. Dan bersyukur yang sudah mendapatkan talqin zikir, yang sudah bisa mengamalkan walaupun amaliyahnya belum sempurna, tapi setidaknya kita selalu berusaha untuk menyempurnakan. Terus lakukan walaupun tidak sempurna, walaupun hanya sedikit demi sedikit, tapi kita terus lakukan dengan istiqomah, insya Allah akan memberikan barokah, karomah, ijazah dan syafaat kepada kita. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Nah, barangkali itu yang bisa kita kaji malam hari ini. Mudah-mudahan manfaat untuk kita semuanya, dan mudah-mudahan kebarokahannya ada buat kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bila itu diberi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.